Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dwi Laksono. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jember, Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil resumen pada saat mengikuti webinar pada tanggal 1 Juli 2020 yang bertemakan Agroinovasi Era 4.0 untuk pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Revolusi Industri 4.0 terjadi sejak tahun 1750-an, terus berkembang secara vertikal dan horizontal, saling melengkapi, kompleks dalam rakitan dan sederhana dalam penggunaan. Dimulai dari mesin uap, kereta api, sampai mesin penggerak turbin. Memasuki revolusi industri 4.0, semua berubah secara dramatis. Tren otomatis, pertukaran data terkini, komputasi awan, Internet of Things atau IoT, kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AL, dan semua hal vertikal yang mampu memudahkan kegiatan operasional hampir semua hal. World Economic Forum Teknologi. Titik perubahan dan dampak sosial dalam revolusi industri dan teknologi yang terjadi pada tahun 2025 meliputi yang pertama, 10% pakaian yang manusia gunakan terhubung ke internet. Yang kedua, apoteker robot pertama di Amerika Serikat. Yang ketiga, mobil cetak 3 dimensi pertama dalam produksi. Yang keempat, 5% dari produk konsumen dicetak dalam 3 dimensi. Yang kelima, 90% dari populasi dengan akses reguler ke internet. Yang keenam, mobil tanpa pengemudi, populasinya 8% dari semua mobil di dunia. Yang ketujuh, transplantasi pertama dari hati yang dicetak 3 dimensi. Yang kedelapan, 50% lalu lintas internet ke rumah untuk peralatan dan perangkat. Yang kesembilan, akan ada kota pertama berpenduduk 50.000 orang tanpa lampu lalu lintas. Yang ke-10, mesin AL pertama pada Dewan Direksi Perusahaan. Modernisasi pertama, Smart Farming, Precision Agriculture 4.0. Bisa kita lihat pada gambar yang sudah tertera. Perkembangan teknologi dari zaman dahulu yaitu pada bidang pertanian, yaitu tradisional farming, membajak sawah menggunakan tenaga hewan. Lambat laun berubah menjadi atau tergantikan dengan mesin traktor. Dan yang akan datang, mungkin pada bidang pertanian, mesin akan terhubung dengan internet dan kecerdasan buatan. Selanjutnya adalah smart farming atau pertanian pintar. Penggunaan platform yang dikonektivitaskan dengan perangkat teknologi atau tablet dan handphone dalam pengumpulan informasi atau status hara tanah, kelembapan udara, kondisi cuaca, dan lainnya yang diperoleh dari perangkat data yang ditanamkan pada lahan pertanian atau lapangan. Kemudian precision agriculture atau pertanian presisi, lebih kepada penggunaan input atau benih, pestisida, pupuk, dan lainnya sesuai kebutuhan berdasarkan informasi olahan data pada tablet, sehingga tidak ada kelebihan dalam dosis pengaplikasiannya karena dipenuhi berdasarkan kekurangannya. Dampak baik yang ditumbuhkan pada pengaplikasian pupuk atau pestisida sesuai kebutuhan akan menjaga kesehatan dan kelestarian tanah, pengoptimalan penggunaan input, dan saving cost. Komponen dan best practice CVPA 4.0.
Yang pertama, the role of big data. Yang kedua, the Internet of Things sensors in field and on livestock. Yang ketiga, aplikasi komputer dan HP. Yang keempat, penggunaan GPS, satelit, dan Wi-Fi. Yang kelima, sprayer drone. Yang keenam, prediksi dan nego harga hasil panen sebelum tanam. Yang ketujuh, menerapkan manajemen operasional dan manajemen risiko. Yang kedelapan, menjamin keamanan pangan dan pencegahan HPTG. Yang kesembilan yaitu best practice, yaitu mencoba mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam bidang pertanian untuk memperoleh dan memberikan data yang akurat. Tindak lanjut untuk menghadapi revolusi industri 4.0, yaitu yang pertama, berpikir terbuka. Yang kedua, mengikuti para ahli yang rekam jejaknya bagus. Yang ketiga, penyesuaian kurikulum mengadaptasi skill di era revolusi industri 4.0. Yang keempat, integrasi ilmu-ilmu untuk perkembangan pertanian. Yang kelima yaitu link and match, yaitu akademik, bisnis, dan industri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.